بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيه الكريم وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah tarawih yang berbahagia, tak terasa pada malam hari ini kita berada pada malam yang ke-22 dari bulan suci Ramadan. Tentu saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua agar kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Kemudian yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini dan tentu saja mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tarawih yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Al-Quran dengan sosok atau individu yang mempunyai akhlakul karimah. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad, kata Allah, telah memiliki akhlak yang mulia. Kemudian Nabi sendiri dalam sabdanya mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Jamaah tarawih yang berbahagia, jadi kita berkewajiban untuk berakhlak karimah secara individu dan sekaligus kita bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah itu kepada orang lain. Jamaah tarawih yang berbahagia, maka keluarga adalah wadah yang pertama dan utama dan sangat strategis untuk menanamkan akhlakul karimah ini. Dalam dunia pendidikan Islam, kita mengenal yang namanya lembaga pendidikan atau lembaga pendidikan. Ada lembaga yang bernama keluarga, kemudian masyarakat, dan yang ketiga adalah sekolah. Nah, keluarga atau rumah tangga itu disebut sebagai madrasatul ula, madrasah yang pertama yang dikenal oleh seseorang dalam perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, keluarga ini tentu saja sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai apapun. Tentu saja kita sebagai seorang muslim menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah. Untuk mendahului penanaman akhlakul karimah itu, ajaran Islam mengatakan bahwa awwaluddin ma'rifatullah. Jadi materi pendidikan yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, generasi muda di lingkungan keluarga adalah ma'rifatullah. Bagaimana generasi muda kita ini mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Mendahului pendidikan apapun, maka yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita itu adalah ma'rifatullah. Mengetahui, memahami dan mengetahui dengan benar tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita sosok seorang Luqmanul Hakim, Luqman yang sangat bijaksana. Ketika beliau mengajarkan kepada anaknya tentang beberapa hal, beliau mengatakan di dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah. Jadi ajaran yang pertama diajarkan Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah la tusyrik billah. Janganlah engkau musyrik kepada Allah. Tauhidkanlah Allah. Perbaikilah tauhidmu dan jangan sampai engkau jatuh ke dalam
kemusyrikan. Jemaah tarawih yang berbahagia, oleh karena itu pendidikan yang paling utama dan pertama yang harus kita ajarkan kepada anak kita adalah tentang tauhid. Barulah kemudian melangkah ke pendidikan yang lain. Mungkin kita ajarkan tentang akhlakul karimah, baru kita ajarkan tentang fikih, ibadah, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang paling pokok adalah bagaimana mengajarkan anak kita itu, generasi muda kita adalah akhlakul karimah, atau dalam pengertian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Luqmanul Hakim sebagai la tusyrik billah, janganlah engkau mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendidikan yang pertama yang harus kita ajarkan di rumah tangga. Kemudian pendidikan yang lain. Yang antara yang berbahagia, bagaimana Al-Quran menegaskan bahwa betapa pentingnya pendidikan keluarga ini. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Qu anfusakum, jaga dirimu, dan jaga keluargamu dari api neraka. Ini menegaskan bahwa betapa kita berkewajiban untuk mendidik anak-anak kita, mengajarkan anak-anak kita, mengajak anak-anak kita, keluarga kita, tentu saja dimulai dengan diri kita sendiri, agar kita terhindar dari api neraka. Ini kata Al-Quranul Karim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi prototipe atau contoh teladan di dalam mendidik keluarganya. Banyak riwayat dan banyak kisah-kisah yang dapat kita petik dari perjalanan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang paling sederhana, Rasulullah kalau memanggil istrinya itu tidak menyebut namanya. Kalau namanya si A, tidak menyebut namanya langsung. Tetapi Rasulullah itu mempunyai panggilan yang sangat indah, panggilan yang sangat mesra terhadap istrinya. Masyhur dalam sejarah, Aisyah radhiyallahu an itu tidak dipanggil oleh Nabi ya Aisyah, tidak, tetapi beliau memanggil dengan ya Humairah, wahai perempuan yang kemerah-merahan pipinya. Itu maksudnya. Jadi ada panggilan yang untuk menghormati istrinya. Kemudian bagaimana Rasulullah memanggil anaknya pun demikian. Masyhur di dalam sejarah dikatakan bahwa kalau Rasulullah memanggil putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, beliau tidak mengatakan ya Fatimah, tidak. Beliau mengatakan ya ummu abiha, ya umma abiha, wahai ibu bapaknya. Jadi wahai ibu dari bapaknya. Jadi seolah-olah Nabi itu memposisikan anaknya Fatimah sebagai ibunya sendiri. Itu panggilan yang sangat luar biasa seorang ayah terhadap anaknya. Nah, itu contoh-contoh yang baik, contoh-contoh yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di lingkungan keluarganya. Bagaimana Rasulullah memperlakukan pembantunya? Masyhur di dalam sejarah jamaah tarawih yang berbahagia, seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Jadi ada dua nama yang mirip, ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik itu adalah sahabat, tapi kalau Malik bin Anas itu adalah salah seorang imam mazhab di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kemudian melahirkan mazhab Maliki, namanya Malik bin Anas. Kalau Anas bin Malik itu adalah sahabat Nabi. Anas bin Malik ini pernah berada di keluarga Nabi selama 10 tahun. Setelah Rasulullah SAW wafat, sahabat yang lain berkata kepada Anas, ya Anas, ceritakan kepadaku bagaimana keluarga Rasulullah. Saya tahu engkau berada di keluarga Rasulullah selama 10 tahun. Kemudian Anas menjawab, saya selama melayani Rasulullah SAW dan keluarganya selama 10 tahun, satu kali pun tidak pernah Nabi mengatakan kenapa kamu lakukan ini atau kenapa tidak kamu lakukan itu. Jadi selama 10 tahun Nabi tidak pernah mengatakan, atau Nabi tidak pernah mengatakan kepada Anas, ya Anas, mengapa kamu lakukan itu, atau mengapa kamu tidak lakukan begini. Itu bagaimana Anas bin Malik ini menggambarkan bagaimana akhlak Rasulullah SAW terhadap
para pembantunya, terhadap orang-orang yang ada di lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, tanggung jawab kita sebagai seorang orang tua, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak kita, marilah kita mendidik mereka dengan kasih sayang, mari kita membekali mereka akhlakul karimah, mari kita membekali mereka dengan pendidikan yang baik. Terakhir, jamaah tarawih berbahagia, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin salat jamaah. Kemudian ketika beliau sujud, jadi sujudnya lama sekali sujudnya. Sampai-sampai sahabat itu khawatir, ini Rasulullah kok lama sekali sujud, kenapa tidak bangun-bangun? Kemudian pada akhirnya bangun juga. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mengapa engkau lama sekali sujud sehingga kami khawatir tentangmu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, tadi ketika saya sujud, cucu saya Hasan dan Husain naik di punggung saya, main-main di atas punggung saya, Hasan dan Husain. Kalau saya bangun, saya khawatir dua cucu saya itu akan terjatuh. Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW sampai dalam salatnya saja itu kemudian masih bercanda, dalam tanda petik bercanda dengan para cucunya. Nah, ini contoh yang sangat baik, contoh yang sangat mulia, contoh yang dapat kita ambil bagaimana memperlakukan keluarga sebagai pondasi dari masyarakat yang baik tersebut. Tentu saja kita tahu masyarakat yang baik terdiri dari keluarga-keluarga yang baik. Jamaah tarawih yang berbahagia, semoga ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.